Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 3 dan 4. Demikian sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Tema renungan saat ini adalah dibutuhkan kualitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia pendidikan, lapangan pekerjaan, bahkan dalam membangun rumah tangga pun dibutuhkan kriteria. Kriteria yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan kualitas atau mutu. Contohnya, jika kita berkeinginan untuk bisa diterima di sekolah atau perguruan tinggi yang kita inginkan, tentu kita harus melalui tahapan tes, baik tertulis maupun wawancara. Ketika kita ingin bekerja, maka calon karyawan sebelum direkrut bekerja perlu adanya seleksi atau tes. Bila kita ingin membangun rumah tangga bersama dengan seseorang, ada beberapa kriteria. Misalnya, tampan atau cantik, orang yang baik, bisa memahami tentang diri kita, dan sebagainya. Bagaimana jika ada orang yang mengatakan bahwa pelayanan di gereja atau kegiatan sosial tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan adanya kriteria apapun? Siapa saja yang mau silahkan bergabung tanpa diseleksi. Ini bukan berarti bahwa tidak diperlukan adanya kualitas. Dalam bidang apapun kenyataannya dibutuhkan kualitas. Karena itu bagi pelayan-pelayan Tuhan dan juga sukarelawan, walaupun tanpa dibayar atau digaji, tetap berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab hari ini, kita akan belajar tentang kualitas para pelayan meja atau pelayan sosial. Saat itu pelayanan terhadap fakir miskin, para janda dan yatim piatu terabaikan karena tidak ada orang yang mengurusnya. Karena itu para rasul memilih orang-orang untuk menjadi pelayan meja. Akhirnya dipilihlah 7 orang yang memenuhi kriteria atau kualitas tersebut. Kualitas yang dimaksudkan di sini erat kaitannya dengan masalah rohani mereka. Paling tidak ada 3 kualitas yang disebutkan, yaitu terkenal baik, penuh roh, dan hikmat. Orang yang terkenal baik adalah memiliki kesaksian hidup yang sungguh-sungguh baik. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk mencurigai dia dalam keperpihakan dan ketidakadilan. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata marturoumenos untuk menegaskan tentang sebuah kesaksian hidup orang percaya. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan setia, sebab mereka akan dipercayakan untuk mengurusi masalah jasmani. Karakter mereka menjadi jaminan bahwa mereka akan melakukan tugas dengan jujur dan setia. Mereka juga memiliki integritas, dan ketika orang lain melaporkan tentang mereka,
maka orang itu akan menceritakan sesuatu yang benar tentang diri mereka. Tidak ada cacat celah. Penuh dengan roh. Tentu saja yang dimaksud adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus harus terjadi setiap saat. Tidak bisa terjadi sekali untuk selamanya. Dengan demikian, para pelayan meja ini sudah menunjukkan hidup secara nyata sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Rasul Paulus menyebut dengan istilah lain, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan menghasilkan buah roh. Berikutnya adalah penuh dengan hikmat, yaitu hidup dengan hati-hati serta terampil. Hidup jujur saja tidak cukup bagi seorang pelayan meja. Dia haruslah orang yang penuh kehati-hatian dan yang terampil. Orang yang penuh hikmat tidak akan bertindak sembrono. Dia akan bertindak dengan penuh hati-hati, melihat situasi untuk bertindak secara tepat. Juga orang yang penuh hikmat adalah orang yang mempunyai keterampilan untuk melakukan tugas-tugasnya. Kehati-hatian dan keterampilan sangat dibutuhkan bagi para pelayan meja, sehingga pelayanan mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita harus menjadi orang yang berkualitas dimanapun kita berada. Kualitas diri kita akan menolong kita untuk bisa bertahan, dipercaya oleh orang lain, bahkan membuat kita semakin maju. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu dibutuhkan di dalam pelayanan kita, baik pelayanan di dunia kerja, dimanapun kita berada. Tuhan menginginkan kita berguna dan menjadi berkat dengan cara memiliki kualitas hidup baik secara rohani maupun jasmani. Mari kita bangun karakter untuk terus-menerus meningkatkan kualitas diri, baik kualitas jasmani maupun rohani, agar semakin banyak orang yang diberkati Tuhan melalui kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas diri kami, agar melalui karya kami semakin banyak orang yang diberkati. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi yang sakit, kami memohon kiranya Tuhan hadir, berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas karya kami hari ini. Kiranya apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.